Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengawasan rahimakumullah, alhamdulillah enjang menika kita saged kepanggih malih kanthi boten-boten alam setunggal menapa lan mugi-mugi kita tertolong hamba Allah ingkang senantiasa meningkatkan amal ibadah kangge bekal kesah kita wonten alam bebrayan, alam dunya lan ugi bekal kesah kita benjang wonten ing alam akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sanes sehat Bapak Ibu. Alhamdulillah. Sampun disyukuri nggih. Alhamdulillah. Saged krungu enjang menika itu sebuah nikmat yang luar biasa. Makanya mungkin sering saya sampaikan, jangan sampai lupa di saat kita terjaga dibangunkan oleh Allah, aja nanti kelalen alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Benar suka bau Insyaallah. kayak si anak ya sih. Dari amun suka Alhamdulillahilladzi, segala puji bagi Allah yang ahyana, telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, ba'da setelah amatana mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya kita akan dikembalikan. Kalau kita coba ulas itu kan doa yang luar biasa. Kita memuji Allah karena telah membangunkan kita semuanya. Malamnya jenengan mati, ya, orang rasa, bukan. Nah ini sih sudah kita pikirkan, sudah kita sadari bahwa kita itu semalaman mati, roh kita diambil oleh Allah. Don jenengan lap, orang rasakan, itu roh kita diambil oleh Allah. Makanya mungkin kita juga harus mengingat, misalnya ada kejadian, loh ini meninggal, orang tani, turu orang tani, itu berarti rohnya tidak dikembalikan. Jangan sok pikir begini pun makanya menjadi satu amalan sunnah, ya. Kalau kita mau berwudu menjelang tidur, itu amalan sunnah. So, sing dalam sare wudu. Sebab kenapa? Kita kebanyakan itu tidure anwar diniat itu. Jajan anwar diniat itu. Loh orang itu rutipun, buktinya kata. Jangan kan mesti ngertinya kasune. Yang saat ini cuci jiwa usah. Ngerti ini jenengan anak kasune mesti. Ngaku? Boleh nonton, boleh karo sarean. Ya, berarti kan terus lap akhirnya dibina nonton jenengan kita. Ya, berarti kan itu jangan ngomong yang turu. Berarti dimungkinkan dengan
tapi kita semuanya orang dengan pakainya yang seringnya itu mesti orang dulu waktu jadi pada hal kecil sepele cuma kadang kita tidak memperhatikan. Ya, Bismika Allahumma ahya wa bismika amut ya jalan. Awalnya nanti maca ayat kursi, kulhu falak nas, maca al-mulk, untuk bakok dan al-mulk barang. Ya. Nah, kalau kita misalnya khawatir dengan tidak baca al-mulk di malam itu, ya baca habis maghrib atau habis isya sebelum tidur. Itu luar biasa. Kalau kita sudah berdoa seperti itu, berarti musiarnya niat turun. Seringnya kita tidak niat tidur. Nah, esok-esok tangi maning jenggiran orang jerek kesuwun maring Gusti Allah. Ya mbok. Orang kesuwun belas. Ya, paling tidak alhamdulillah yang bisa tangi. Ya. Iya kalau tangi sih duwe apa? Ya, anak status apa lagi anak PA apa lagi ya. Orang jadi alhamdulillah dari simbol. Kita harus ingat-ingat itu Bapak Ibu. Kesyukuran yang luar biasa karena masih diberikan hidup di hari ini. Amamani nyomiki menikmati perjalanan kayak terutama si mulai dalam cor-coran kayak gitu dan aduh baru sawah pada menghijau ya, kemudian masuk ke sini pohon-pohon yang pinggir jalan itu gede-gede apik, kanan kirinya juga padi jagung menghijau. Kita itu seringnya pada orang dalam kesuwun mari sinten Gusti Allah. Yang biasa mau makan doa setelah makan berdoa cung, orang sangat cung. Kayaknya anak desu paling jamaah mengene, dia bisa jadi kayaknya ya di atas 40%. Pada doa makan. Ayo, anu sepele kan? Tapi kadang-kadang tidak memperhatikan. Kemudian arte ulas tadi sapa sing iki munggah masjid dona hakikana. Padahal itu dan kan sering buat menyampaikan itu lah. Kita tidak hanya itu. Nih ke depan atau nanti setelah kita selesai ngaji yang di dalam masjid ini ampun kesupen keluarnya pakai kaki. Gimana? Allahumma tahli abwaaba fadlika. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu keutamaan. Nah mau mlebune kudune Allahumma tahli abwaaba rahmatik. Kita minta kepada Allah dibukakan pintu rahmat atau kasih sayang. Ya, mayu dibiasakan. Apapun itu mesti dibiasakan. Kalau sudah biasa, terbiasa akan menjadi karakter. Ya, akan menjadi adat karakter. Lalu adat itu adat bagus saja, luar biasa. Nego. Aku dan Malik yang sering takon. Mau kan sih pada ngaca. Ngaca ya. Alam, pas ajaran aku kurang ngaca. Ngaca kan? Si maca dong ngaco. Oke. Nasi ngaco. Pripun dongane, Bu? Pripun dongane jajal. Ini kok sing kerudung hitam. Bismillah. Kasih mending. Asal ini paling tidak kalau misalnya kita tidak apa Bismillah.
Anggis alhamdulillah. Itu dibiasakan. Arep nyumpur ngunjuk bismillah. Rampung wis mlebu meteng alhamdulillah. Caranya kita harus berpikir bahwa semua yang yang kita alami di dunia ini semuanya diatur oleh Allah. Jajal anggar daerah kalau bisa ngunjuk dari itu. Apa wis kayaknya kok kita ngelukai teman-teman? Kadang kita tidak menyadari itu. Makanya kita harus berlindung kepada Allah dulu pertama. Kayak tadi misalnya kita mau makan ya jangan keluarin Bismillah atau tambah Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina dari apa? Alhamdulillahilladzi ahyana wasaqona ya udah wasaqona alhamdulillahilladzi at'amana dengan kita semuanya pada orang kayak praktek ya minimal alhamdulillah kan berhubung amal mandi ya karena kita akan membahas doa dari diulas doa tentang pembiasaan doa harian. Aku coba TPK enggak awal banget jajal si putunya jajanan kita tahu ya. Cuma kita semuanya manusia itu sangat berat di amal ya. Angger ngamal kue kon ahsanu amala ngamal sing bagus ya ngamal sing apik ya diamalkan dhisik mau lama-lama diperbaiki. Beda dengan zikir, zikir itu zikrong kasiro zikir sing akeh. Tapi angger ngamal itu ahsanu amala. Quran ada itu. Jadi kan amalnya itu amal yang bagus. Tapi yang zikir sing akeh, zikrul katsir. Kenapa saja? Kenapa kita harus zikrul katsir? Godaan banget. Ya termasuk apa pada kelahiran doa itu godaan yang tidak terasa. Ya, makanya kita harus zikir ya. Contoh zikir kita ngaji pagi ini zikir, mau sholat subuh zikir, rakaat sebelum subuh zikir, tahajud zikir, istighfar zikir, berdoa zikir, ngaji pun zikir luar biasa. Makanya nanti kita mungkin evaluasi diri masing-masing. Dari zikirnya zikrong kasiro apa orang? Zikir sing akeh apa orang? Kan bukan kalau Gusti Allah sing akeh apa orang? Ini sing kudu kita pikirkan, kita penggali saran-saran. Siap zikrong kasiro? Insyaallah. Kita biasakan apapun yang kita lakukan awali basmalah, akhiri hamdalah itu dibiasakan. Syukur bisa paham doanya. Terus saja takamane jenengan selama mengiyakan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Doa bersubuh. Ada hadis yang mengatakan setelah salam kita baca doa itu. Zikir pagi. Mudah masalah enjang. Alhamdulillah. Ya. Jadi Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, mohon kepada Allah agar ditambahkan ilmu. Ya. Diberikan ilmu. Warizqan thayyiban, dewehi rezeki sing thayyib. Ora halal tapi thayyib, halal dan bagus. Nah,
kita juga tidak boleh melupakan berdoa kepada Allah wa amalan mutaqabbal. Dewek njaluk maring Gusti Allah, muga-muga amale dewek tampak nang Gusti Allah. Aja pun jaluke rezeki. Lah bojone jaluk ilmu manfaat, jaluk rezeki sing apik, kalau jaluk ngamal sing ditahu terus lengkap banget. Awalnya dengan sing doa lagi sing jelas pada apal banget. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Wow, wannan kesukaan. Aku dina. Aku nggak sholat. Itu kadang alasin mau ngandung dona, lagi syukuran pun datang sakaratil maut. Anak itu menjadi teman, kurang ngerti artinya ya. Iya ada yang begitu. Pak Aris, aku mau mendoa sing syukuran jasing kalau sakaratil maut, kalau jataminan nar apa ya asing gue lah. Saya itu menjadi teman. Jadi harus kita pahami. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Kan ya Allah keselamatan agama. Wa ziyadatan bil ilmi, kita minta ziyadah ilmu, ben ilmu tambah terus. Ibu jangan sudah punya wadah pengajian ahad pagi itu ziyadah ilmu. Untuk menambah ilmu. Ya, wa ziyadatan wa barakatan fil rezeki sing barokah. Barokah siapa? Berkah. Ya, cukup kalau kan ada kisah sahabat Rasulullah Jabir ya, waktu di Madinah itu bersama sahabat-sahabatnya Rasulullah itu menggali parit ya menggali parit. Kemudian ternyata Jabir lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah kepada wong-wong wis telung dina ora pada madang. Wis telung dina, Bu jenengan telung dina Ramadan ya rasane. Sedina tok bekliye mah. Kemudian akhirnya para sahabat ngedeng apa? Ngedengna wetenge dijerti waktu, diganjel waktu. Sahabat matne loro. Nah, barangkali lapor pada Rasulullah pun ngedengna setege. Ternyata Rasulullah lebih dari 2 ganjel, berarti logikanya apa? 8. Lebih lama. Kemudian akhirnya Jabir lari pulang ke rumah menemui istrinya, wahai istriku, ada bahan makanan apa hari ini? Ana sekaleng gandum karo cempek cilik. Ya, sekaleng gandum karo cempek cilik. Kemudian ya sudah dimasak saja. Nanti kami undang Rasulullah ke rumah kita. Lah akhirnya sudah masak. Akhirnya Jabir kembali ke tempatnya pembuatan parit itu. Kemudian meminta Rasulullah, ya Rasulullah, mari ke rumah saya untuk ada sekedar makanan. Tapi paling tidak ia mengajak 2 atau 3 sahabat yang lain. Walaupun kan akibat umum, tapi karena cempek cilik ya, terus apa? Gandum itu sekaleng, kira cukup orang, nggak mau semanake. Tapi Rasulullah paling kamu pulang lagi temui istrimu, jangan sampai dibuka wadah kayak ibaratnya gulene ya. Ada dibuka, sedurungnya butuh nana. Nah ternyata Rasulullah itu mengajak semua sahabatnya
Mari umai Jabir kalau betul, duh, dene kabehan ini ya kurang. Nah kemudian karena melihat Rasulullah jam dibuka dulu sebelum aku datang, kemudian semuanya masuk. Masya Allah, tabarakallah. Nanti tekan Jabir kalau bojone PSI Uman itu bukti barokah, rezeki berkah. Berkah itu jadi cukup. Sampai sahabat itu pada dahar, Rasulullah juga sudah dahar, pada kenyang semuanya. Asal aja Rasulullah ke Jabir, ayo Jabir dengan istrimu makan. Dan ternyata belum dibuka. Duh, esi cukup bojong kalau bojong. Masya Allah, itu gambaran keberkahan sih. Ya, rizkon wabarakatuh rizki. Nah kemudian yang berikutnya kita batal mau dalam jalur supaya diberikan kesempatan tobat sebelumnya mati. Loh, istimewa banget butuh mau teh. Ya, loh karena mau teh, jadinya harus dua bulan. Kalau bersyukuran ya, mau. Nah itu makanya perlu selain kita menghafal doanya juga paling tidak mengkaji terjemah minimal lah. Wa qaulatan qul dan mau. Nah, wa rahmatan 'indal maut. Kita kan meminta rahmat kasih sayangnya Allah tekan meninggal mati. Itu. Ya. Wa maghfiratan ba'dal maut, dan jangan kau diampuni sewisai mati. Tuh, itu kan apik banget. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Dan jangan apa? Kau digampangna kowe sakaratul maut niku kok masih bagus banget. Sakaratul maut jadilah bisa sakit. Jadi kita minta kepada Allah dimudahkan di dalam sakaratul maut. Wa najata minan nar, konditoma sekang wa wal afwa inda hisab, dan dimaafkan di saat ditimpa. Itu doa yang luar biasa dan bisa ajaran yang lain. Ini orang suka. Ya, itu. Kemudian kalau misalnya kita mengupas doa sholat aman ini pun pada hafal artinya, pun alhamdulillah, itu menjadi tips apa? Khususnya kita. Kalau kita sholat memikirkan doa yang ada di dalam sholat, itu khusus insya Allah. Mulai dari iftitah, kalau baik, itu jangan apa? Ditebihkan dari dijauhkan kesalahan, dibersihkan kesalahan, dan dicuci kesalahan. Ya, Allahumma sil khotoya bil ma'i wasalji. Jadi mari kita berusaha tidak hanya menghafal doa, tapi isinya kita harus tahu. Itu. Urung maning misalnya kita membaca duduk antara dua sujud, Rabbi firli warhamni wajburni wahdini warzuqni, itu jalur kau gitu jalur. Rabbi firli jalur ampunan, warhamni jalur sayang, wajburni jalur cukupi, wahdini jalur wai petunjuk, warzuqni enggak bisa mantep dengan bebek ya. Warzuqni mana dalam mencipta mantep daripada nangis. Ya. Awal ini misalnya putra bayar dulu, kasih kurang, wajibun ya Allah, wajibun ya. Jadi kalau kita kaji tentang doa-doa itu sudah banyak banget doa yang kita minta di saat sholat. Apa menikah antara doa tahiyat akhir sebelum salam, Allahumma inni
bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Luar biasa. Itu. Jangan orang macam gue apa Pak? Gimana nama katanya eman antara tahiyat dengan salam itu adalah waktu yang mustajab. Makanya kita diajari doa Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Kita mohon kepada Allah, berlindung kepada Allah untuk dari neraka jahanam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. siksa kubur. Itu dan seterusnya. Oke, jadi Bapak Ibu yang berbahagia, bahwa doa itu menjadi sebuah keniscayaan. Ya, karena apa? Kita itu tidak mempunyai kekuatan apapun. La haula wala quwata, dheweke ora duwe daya dan kekuatan. Tapi anak illa billah, kecuali dengan Allah. Jadi kalau kita bersama Allah, insya Allah jadi kuat. Ya, itu. Makanya antara tindak yang supaya itu Bismillah tawakkaltu wallahi la haula wala quwata illa billah. Supaya alhamdulillah itu jadi kebiasaan. Sing pada numpak motor mau nggak orang lain ya? Subhanalladzi sakhkhara hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kita biasakan. Kita biasakan untuk berdoa kepada Allah. Sebab nopo Bapak di materi itu ad-du'a wal ibadah. Ya, doa kuwe sebagai bentuk ibadah. Ibadah berarti sama dengan pahala. Kita cermati Bapak Ibu. Wisdoma yang artinya jaluk, ya, tapi berpahala. Loh, luar biasa banget, dahsyat banget loh. Wis jaluk tapi oleh pahala. Bahkan Allah murka angger hamba-hambanya tidak mau meminta. Kita kalau derajat, dia kalau jaluk malah murka. Jaluk bae kok. Pingin wis dhewe jaluk maning. Dia murka angger jaluk. Ya, angger jaluk dah. Bocah pintar temen tuh jaluk sawu. Senang banget. Tapi Allah justru kalau kita tidak minta, Allah murka. Tapi agar kita mau meminta, Allah itu apa? Senang banget. Jadi ad-du'a wa ibadah. Wis dewe kesempatan meminta tapi berpahala. Jadi kita harus membiasakan itu. Harus membiasakan. Dibiasakan, terutama doa sehari-hari lah. Ampun supaya, ya. Atau kalau misalnya kurang hafal-hafal, menangis sudah disolat dan maning, ya paling tidak basmalah dan hamdalah. Kemudian yang berikutnya itu yang di materi di Quran surat Al-A'raf, walillahil asmaul husna wad'uhu biha. Kita dituntunkan kalau kita berdoa itu menyebut namanya Gusti Allah. Ya. Jadi setiap kita berdoa kepada Allah itu untuk menyebut nama Allah. Hanya milik Allah nama-nama yang husna, maka berdoa dengan menyebut nama-nama yang husna. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar,
al-mutakabbir dan seterusnya. Dengan jalan rezeki ya sebut namanya Allah apa? Ar-Razzaq. Bok sering jalan rezeki ya. Oh kadang orang mesti. Oh ya mesti malah mesti tempat menjadi menu harian kita semua. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, itu yang berikutnya itu contoh Nabi Musa di saat berdoa. Waghfir lana warhamna wa anta khairul ghafirin. Kalau kita meminta ampunan kepada Allah, ya kita mengucap namanya, ghafirin ya, warhamna ar-rahim ya, niku rahmat kasih sayang, supaya apa? Allah mau mengampuni dosa-dosa kita semua. Kemudian juga contoh yang lain itu doanya Nabi Isa, warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya, berilah kami rezeki dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Itu beberapa contoh bahwa saat kita berdoa itu jangan sampai lupa menyebut nama Allah yang husna. Pemimpin yang berbahagia. Kemudian yang juga perlu kita perhatikan itu adalah kesyirikan dalam berdoa. Jadi fenomenanya seperti ini, kejadiannya jenengan niku pernah meminta didoakan apa tahu jaluk donga maring orang yang sudah meninggal. Kok doa Allah apa donga maring yang sudah meninggal. Nah, jadi kesyirikan dalam masalah doa itu ada di Al-Ahqaf. Jadi kita itu kadang atau mungkin fenomena kejadian di sekitar kita itu banyak yang saudara-saudara kita itu justru memintanya kepada orang yang sudah meninggal. ngalap barokah. Dia ngalap berkah. Ya, kalau kita meminta doanya kepada, misalnya ada seorang ulama besar, ya kita ziarah ke sana, kemudian kita minta ngalap berkah di situ agar doa kita. Lu kan doanya mari Gusti Allah, Pak. Iya, tapi kok dibantu nang. Nah, Dukur. Ketimbang dukur. Jadi kita mintanya kepada Allah, tapi kok wangi yang sudah meninggal itu yang merupakan bentuk kesyirikan. Tapi kalau kita jaluk ditongakna nang Allah, boleh. Contoh mudah, umpamanya ada masyarakat sekitar kita yang akan ibadah umroh misalnya. Jenengan kan kadang silaturahmi tahun minggu kan situ. Kayak nomornya kayak itu, karena umroh karena haji. Itu mesti akan mau pada silaturahmi. Dan biasanya apa? Iya, minta didoa. Bahasanya yang nyokot dicelup nama ya. Atau mungkin karena saya pernah di TV begini, itu ada orang tua punya anak sudah menikah tapi belum punya anak, belum punya anak. Waktu haji sudah dititipkan, kemudian waktu umroh pun dititipkan, ya. Ini sing menjadi hal yang kadang kita itu orang sabar lendung. Dan ini karepe cem ya. Cem slonong. Ya lu berita slonong. Kayak kan? Nah, itu yang kadang
menyebabkan doa kita itu sulit dikabulkan atau ditunda pengabulannya. Karena apa? Gugup senengnya. Kalau jaluk langsung sabar. Loh, misalnya itu misalnya diminta doa ya haji 2019. Ini nunggu 2 anak ini Bu. Lalu selama ya, salah sampai sekarang berapa tahun ya? 6 tahun ya. 6 tahun. Ya. Sing nganti siki urung dikabul-kabul titipane doa. Nggo anake, anak wadon, bojo. Ya, gue. Enak bujang. Bukan bujang ini lah. Ya. Ini jenggotan. Ini bujang. Iya, jangan risiko dikabulkan nih. Ya, sampai dengan ya biasanya orang mamer lah. Maksudnya setiap sholat yang baik ketor-torna terus. Kurang direwai. Tapi sing niki sing jaluk kono ben 2 anak, alhamdulillah wis 5 metu. Iya. Jadi memang ada, nanti lah saya bacakan hadisnya. Jadi ada tentang pengabulan doa itu ada tahapan-tahapannya atau ada beberapa jenis. Ibu. Jadi yang harus kita lakukan pokoknya istiqomah boleh doa senajan urung deh. Kadang kan derek kubuk ya. Kalau dari wae. Derek doa, ora dari akhirnya dongane mandek. Ya, angis mandek berarti gue Putus asa. putus asa dari rahmat Allah kan. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, kita minta didoakan boleh, ya boleh. Tapi kita berdoa lewat perantara yang sudah meninggal itu ya Tidak boleh. Bisa dipahami. Jadi itu kesyirikan dalam masalah doa. Di Al-Aqaf itu dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, yaitu yang tidak dapat mengabulkan doanya sampai hari kiamat, bahkan sembah itu tidak tahu menahu tentang doa mereka. Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, niscaya sembah-sembah itu menjadi musuh mereka dan mengingkari pemujaan-pemujaan mereka. Jadi mereka itu tidak tahu kita minta kepada Allah, tidak tahu. Bukan ngertos. Nah, kemudian timbul apa fenomena berikutnya? Doa dene wis dikabul nafas, ya, wis ngalap berkah, kemudian kan dikabul dene kayak dikabul apa kayak malah rezekine lebih Samsar. Nah, itu makanya dengan maos niku Ali Imran ayat 178. Niku. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya kami memberitahu kepada mereka hanya supaya dosa mereka bertambah-tambah, dan bagi mereka ada yang menghinakan itu. Jadi istisroj, ya. Jadi kayaknya kepenak besi kadang gak melu iri. Nyong sing ngaji nggal ahad pagi wis jengang-jenging sholat. Ya, dongane bemban dina kaya piye. Ya. Ya, Bu. Oke. Nggih harus Ibu. Sok ae gue. Allah. Dak istighfar. Ya. Niku. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia bahwa misalnya doa itu wis
anu mari mana terus akhirnya jadi kepenak rezeki itu bahasa Ali Imran. Oke, Ali Imran ayat 178. Oke. Nah, yang berikutnya itu meminta kepada orang soleh yang masih hidup untuk berdoa kepada Allah itu yang diperbolehkan. Oke, itu ada di hadis riwayat Bukhari. Ya Allah, sesungguhnya dahulu ketika kami berdoa kepadamu, kami bertawasul dengan nabimu, engkau pun menurunkan hujan kepada kami, dan sekarang kami berdoa kepadamu dengan bertawasul dengan paman nabi, maka berilah kami hujan, lalu hujan pun turun. Jadi kalau kita minta didoakan dengan perantara orang yang masih hidup, yang turun doa Allah, ya, yang turun doa yang anaknya ujian, ya, kepada orang yang panjenengan percaya itu diperbolehkan. Silakan. Oke. Niku sama semua yang lain tadi saya sampaikan, arab ibadah umroh, arab haji itu kita minta didoakan. Oke. Kemudian Bapak Ibu yang berbahagia tentang kita sudah berdoa setiap saat, tapi orang dewa itu jangan bisa baca Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba bertanya kepada Tuhan aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Niki, aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Wit janjine Gusti Allah. Ya, anggen jenengan donga kowe arep dikabulaken. Nah, tapi anak berikutnya kowe, maka hendaklah mereka memenuhi segala perintahku. Jadi syarat dan ketentuan berlaku. Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah doa-doa kita, harapan-harapan kita, ya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintah. Jadi kalau misalnya doanya belum dikabulkan, kudune sing salahna sapa? Introspeksi diri aja malah nyelana Gusti Allah. Kan sering pada gue Gusti Allah obligasi ya. Kurang makan nyong, wis tuha wis, bisa jadi jenengan golek tahajud anu kepengin rezekine akeh. Jenengan bisa jadi sholat duha kepengen digampangkan rezekine, jenengan sholat waktu kepengen dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan Bapak Ibu? Mari kita niatkan ibadah itu menjadi sebuah ketaatan dan dilandasi keikhlasan. Ya, aja duha karena rezeki kepengen rezekine api, tahajud kepengen dikabulkan hajat-hajatnya dikabulkan. Dasarnya itu adalah ikhlas. Pokoknya jenengan ibadah baik. Ya, banyak kono jenengan anak doanya jenengan rezeki ya tidak masalah. Banyak tahajud jenengan minta kepada Allah agar anak kita dimudahkan dalam ujian orang masalah. Tapi memurnikan niat itu penting. Memurnikan niat itu penting. Ngaji ikhlas, ya. Sholat fardu ikhlas, melakukan sholat rawatib ikhlas, sholat sunnah yang lain ikhlas, malah pada nambahin dengan sholat mutlak misalnya.
itu diikhlaskan untuk Allah. Nggih. Gampangane jenengan yang mungkin sudah pernah saya sampaikan, arep nyamoni putrane putune siapapun, kowe arep lega cepet banget metune anggen weruh putrane rajin. Anggen putrane jenengan rajin, putune rajin, nah, Mbak, aku tumbas es krimnya. Iya kok? Maka putune kok mager, baik dim-diman, baik ulangan HP, baik jajan jaluk es krim. Nyebeli. Ya iyalah, angel metune. Serat. Nah, ya. Ini gambarnya sebetulnya kita sudah paham. Oke. Amamane misalnya bapak lagi nesaki blarak nang anak lanange, "Ini Pak nang baik." Jadi bapaknya jalukin duit orang langsung metu. Tapi bapaknya nesaki blarak kok malah pingkrang jegang. Nang kelumutan kesana bocah kuburan. Nang kali Asiana. Oh. Yang seru dalam grup itu. Ya, Asiana kok bocah jonjang. Anak. Oh, bagus. Ya. Kuburan jonjang apa maneh kowe? Nah, Asiana. Langsung boken ya. Ya. Angger Asiana bagus banget bocah kowe. Ya. Angger nggone yang fenomena nek bocah-bocah cilik wis pada duwe hak. Tapi wong tuane anjem ayo maaf. Ora reang, ora bisik, nganti tekan wingi ana wong tua curhat. Desen kusin. Mending dolanan HP. Nah. Desa Mesir megah. Puncak cilik kaya semene. Nang ngene maka Enten. mau apa? Ya alhamdulillah. Niku wis ngali lho desa Mesir kok megah. Ya sing mending HP. Lho Mesir kok nang ya. Itu gambarannya lah. Allah akan segera memberikan kalau kita rajin. Itu kata kuncinya. Kalau kita taat pada gara kalau kemarin putrane putune apa siapapun. Itu. Bapak Ibu yang berbahagia terkait dengan nomor itu betul-betul tentang materi tentang pengabulan doa. Jadi ada beberapa faktor penghalang ini. Penghalang maksudnya tidak dikabulkan tapi menghalangi. Ya, yang pertama itu karena dosa kita. Makanya dosa itu harus diimbangi dengan apa? Istighfar. Ya. Jangan istighfar sebenarnya pimpinan 100. Patung ya, sebab menyadari bahwa kita itu banyak sekali dosa. Itu pertama. Kemudian yang kedua yang tadi saya sampaikan, dari terburu-buru, karpe cem masuk, selonong ini. Jadi kata kuncinya tidak tergesa-gesa. Kemudian yang berikutnya menghadirkan keikhlasan, menghadirkan hati, ya ikhlas. Boleh doa insya Allah akan segera dikabulkan. Kemudian yang menghalangi kita juga dari pengabulan doa, mungkin ada harta kita atau kita mungkin makan harta yang haram. Nah itu juga menyebabkan pengabulan dosa jadi terhambat. Saya bacakan satu hadis ini,
tidaklah seorang muslim berdoa dengan satu doa yang tidak mengandung dosa dan tidak memutus persaudaraan, melainkan Allah akan berikan salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya, langsung dikabulkan. Yang kedua, disimpan baginya untuk amalan di akhirat, pahala di akhirat. Kemudian yang ketiga, dipalingkan dari kejelekan atau keburukan. Ya, jadi misalnya kita harus positive thinking pada Gusti Allah. Jadi kalau kita berdoa kok orang dikabulna apa belum, bisa jadi apa? Sehingga belum mau Disimpan. nah, disimpan untuk akhirat. Dan bisa jadi kita akan terhindar dari keburukan sesuai dengan kualitas doa yang kita minta. Nah, oke. Jadi sepertinya tetap kudu doa. Jadi kalau misalnya tidak dikabulkan ya disimpan. Anggaran dikabulkan atau disimpan, kita bisa terhindar dari keburukan dalam kehidupan kita. Oke, nih. Kemudian yang terakhir, kalau yang berbahagia, itu saya hanya mencatat 3 yang di materi yang kadang memang kita itu melupakannya. Oke. Jadi ada 3 waktu yang itu mustajabah agar kita bisa memperbanyak doa. Oke. Kapan itu? Waktu sahur. Ya, dereke kadang waktu sahur itu yang kae sedurunge subuh. Iya, jam 3 bisa lopaknya kamu orang pulang kok pasane Ramadan kumben sing keprene sampe nyong mudah maksudnya ya di saat waktu sepertiga ya itu waktu mustajab, waktu sahur ya orang kudu puasa ya niku syukur ya puasa sunah iya agar orang yang waktu sahur itu sepertiga malam niku waktu yang mustajab untuk berdoa. Makanya tahun itu deh apa di gas ya lalu kami bawa apa maling mangsa natis ya kita mah dari sumuk ya kalau itu jenak kembang. Kemudian yang kedua saat berpuasa dengan menyempatkan puasa sunnah misalnya karena nunggu Ramadan masih kesuwen ada puasa sunnah Senin Kemis Ayyamul Bid atau mungkin bisa Daud ya itu luar biasa untuk berdoa kepada Allah ya lekas doa kepada Allah. Kemudian ketika berbuka puasa lagi sih nomor itu udah butuh puasa jangan ini ketika berbuka puasa berarti maghrib ya bukan. Tapi kalau yang nomor 1 itu awal mesti puasa. Tapi yang nomor 2 dan nomor 3 ya kudu puasa. Oke, itu. Jadi misalnya kita tidak mau berpuasa, ya yang number 1 itu yang nomor 1. Seperti kalau malamnya di apa? Kenceng nih. Kok sudah tiap hari nih? Alhamdulillah. Itu. Ini mau nih Bapak Ibu yang berbahagia yang dapat saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Pangapunten nggih, bahwa katakan kami kurang berkenan dan insya Allah itu diutamakan untuk mengingatkan diri sendiri dan mudah-mudahan bermanfaat untuk para jamaah sekalian. Karena namanya pangapunten, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.